Thank you Pastor Yudi, thank you GBC Jakarta. Selamat kembali ke rumah masing-masing, yaitu rumah kita bersama di tempat ini, amin. Minggu yang lalu saya pulang ke Medan, itu juga rumah saya, karena di sana ada Agape Grace Family. Kami di sana merayakan ulang tahun gereja yang ke-13 tahun. Ya. Kalau kita di sini GBC merayakan ulang tahun yang ke-11 kemarin ya. Saudara yang terkasih, dalam waktu 13 tahun dan 11 tahun, kira-kira berapa banyak kehidupan manusia bisa diubahkan? Dalam waktu 13 tahun, GBC 11 tahun, berapa banyak jiwa-jiwa yang bisa diubahkan? Saudara, ini juga udah mencapai penghujung tahun 2024. Saya yakin bahwa kita semua punya hati yang ingin mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan kita, betul? Ya, begitu banyak Tuhan lakukan dalam sepanjang tahun ini. Gereja ini sendiri menempati tempat yang baru juga di tahun ini. Dan mungkin bagi beberapa keluarga itu adalah sejarah berubah dalam hidup saudara. Jadi 13 tahun itu bukan waktu yang singkat. Amin saudara. Saya masih ingat pada saat Agape Grace Family baru dimulai, itu anak saya yang Ken yang sekarang ada di Love itu umurnya baru belum SD. Rasanya belum SD ya, atau SD kecil ya. Ya, soalnya 13 tahun yang lalu. Sekarang dia umurnya 2006, 18 tahun. 18 tahun. Dia dipotong 13, 5 tahun. Betul kan? Jadi saya bayangkan, berarti pada saat itu saya menjadi pastor, mengambil tanggung jawab memulai sebuah gereja yang tadinya saya juga enggak pengen ya Bapak Ibu. Saya bernostalgia minggu lalu di Agape Grace Family. Saya bilang bahwa saya sebenarnya tidak ingin jadi pendeta. Kenapa? Karena saya nggak suka banget ya. Karena pendeta itu kalau misalkan ada jemaat yang sakit saya harus datangin kan. Karena kalau saya miss satu orang yang sakit saya nggak datangin, itu tersinggung. Jadi pendeta nggak gampang ya. Kayak kita sapa aja jemaat gitu kan. Ada satu keluarga nggak disapa, bisa tersinggung saudara. Ya. Jangan kenceng-kenceng aminnya. Yang paling saya nggak suka jadi seorang pastor adalah ibadah penguburan. Nggak suka banget. Makanya kita doakan Agape Grace Family dan God's Beloved Church di Jakarta, enggak ada satupun yang mengalami kematian. Amin. Supaya nggak ada drama-drama ibadah penguburan ya. Jadi kita harus sehat-sehat selalu. Bagi yang sakit ya, nggak perlu kita jenguknya ke rumah sakit, ajak aja ke sini ya. Lebih gampang lagi, lebih simple. Karena ini adalah house of healing. Ya. By the way, topiknya bukan itu. Topik hari ini sebenarnya adalah True Love Never Dies. Cinta sejati, kasih yang sejati itu tidak akan pernah mati, saudara. Karena hari ini kehormatan bagi saya, penghujung tahun juga termasuk masih bisa menutup topik atau tema tahun ini 2024 di GBC Jakarta, The Year of His Extravagant Love. Ya, kasih yang luar biasa, begitu luar biasa gitu ya, yang sepanjang tahun nggak bisa kita pahami dengan sempurna. Jangankan 1 tahun ini, 11 tahun GBC aja kita nggak pernah bisa memahami seberapa besar yang namanya extravagant love-nya Tuhan itu. Betul nggak, saudara? Ya, karena kasih ini adalah wujud nyata dari sebuah kekristenan. Kita menyembah Allah yang disebut Allah itu kasih, betul nggak? Tapi kalau misalkan tidak ada kasih yang mengalir, sebenarnya kita ini omong kosong gitu loh. Dan kita kan suka kadang-kadang membandingkan Taurat dan juga grace anugerah, betul nggak? Di dua-dua itu ada kasih. Percaya nggak, saudara? Mau Taurat, mau anugerah, itu kasih. Nggak mungkin Taurat itu yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah kesalahan. Nggak mungkin. Itu pemberian Tuhan, nggak mungkin salah. Betul nggak? Dan juga nggak mungkin buah pengetahuan baik dan jahat, pohon itu ditaruh di Taman Eden, itu juga bukan kesalahan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan di sisi Dia itu nggak ada yang salah. Ya, dan tidak juga ada yang gagal, never fails. Dari sisi Tuhan itu sebenarnya nggak pernah gagal.
Kalau mau kita bilang, ya Adam akhirnya makan buah itu dan manusia disebut gagal, jatuh dalam dosa, ya sebenarnya bukan kegagalan Tuhan. Karena pada kenyataannya, pada kebenarannya adalah Dia mengingatkan kita bahwa sebenarnya Dia tentukan kita dari sejak semula, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Berarti sebelum ada drama Taman Eden, sebenarnya sudah ada rencana untuk kita, saudara dan saya, menjadi anak-anaknya. Amin. Dan itu dinyatakan kelak. Nah, kapan itu kelak? Saya yakin di mata Tuhan tidak ada timeline, karena Dia kekal. Kalau bagi kita, kelak bagi Dia sudah terjadi. Ya kan? Bagi kita masa lalu, bagi Dia sedang terjadi. Ya, Tuhan itu sudah mati, sudah. Tapi kapan kita meresapinya? Mungkin hari ini. Mungkin sebagian keluarga kita besok menyadarinya. Mungkin lusa baru menyadari, betul nggak? Tapi di mata Tuhan itu sebenarnya semua nggak ada masalah, karena tidak terikat dengan waktu lagi. Yang terikat dengan waktu hanya kita, Bapak Ibu. Ya, kita menghitung-hitung tahun. 2024 ada apa lagi? 2025 ada apa lagi? Kita bisa kasih tema-tema. Di Agape Grace Family sendiri saya sudah spill temanya untuk tahun depan. Ya, karena tahun 2024 itu Heart of the Father, hati Sang Bapa. Ini kelanjutannya adalah seated at the right hand of the Father. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya rasa tidak ada tempat yang paling terhormat, tidak ada tempat yang paling mulia, tidak ada tempat yang lebih tinggi lagi daripada tahta Allah itu sendiri. Dan Allah yang kita maksud itu adalah Bapa kita bersama. Dan kita duduk di sebelah kanannya. Saudara, kalau saudara ngerti posisi saudara di sana, apa yang kita khawatirkan dalam menjalani hidup? Betul nggak, saudara? Nah, jadi sisanya adalah pemahaman kita, sisanya adalah keraguan kita, sisanya adalah pewahyuan yang kita terima, yang mungkin kita buka diri kita sampai sejauh mana. Ya, jangan tunggu 11 tahun atau 13 tahun pada waktu anniversary baru menyadari. Saudara, duduk di sini 2 jam saja, hidup saudara bisa berubah kok. Nggak usah tunggu sampai anak saudara bertumbuh dari yang SD, belum SD, sekarang ada di Love. Nggak usah tunggu. 2 jam saja saudara duduk, dengar firman Tuhan, hidup saudara bisa diubahkan. Amin. Dan 2 jam itu kapan? 2 jam yang ini, atau 2 jam yang minggu lalu, atau 2 jam yang minggu depan? Itu tergantung saudara. Saya selalu bilang, kalau hidup dalam pergumulan, Pastor, saya hidup dalam pergumulan terus. Saudara tahu nggak kenapa hidup kita dalam pergumulan terus? Karena memang kita doyan. Kan semuanya itu akan berakhir. 2019 tahu nggak tema di gereja kami? Nggak apa-apa ya Pastor, saya cerita AGF terus ya. Karena itu kan apa yang kami alamin sendiri. 2019, ya kan, tema dari gereja kami adalah Home is Church, Church is Home. Ya, gereja adalah rumah, rumah adalah gereja. Kebetulan nama saya Iskandar, ya, biasanya dipanggil Pastor Is. Home is Church, Church is Home. Ya, jadi logonya keren loh, waktu itu is-nya di tengah. Itu ada orang yang nggak senang sama settingan itu. Dia bilang, ini disengaja ini, supaya namanya is itu disorot gitu loh. Saya bingung ya. Tapi saya lihat begitu lucu juga gitu loh ya. Kebetulan juga sih ada is-nya di tengah. Is-nya gede lagi dibuat. Akhirnya di tahun itu ada sebagian leader kami yang termasuk founder juga, itu malah keluar dari gereja itu, gereja kami, ya. Setelah keluar, tapi pada waktu itu ada orang baru yang baru bergabung gitu loh. Jadi sebenarnya tidak akan pernah kekurangan orang atau jemaat, karena gereja itu bukan gereja saya, saudara. Itu gerejanya Tuhan Yesus. Kalau sampai gereja itu kosong ya, nggak ada lagi jemaat, berarti tugas saya selesai. Memang dari awal nggak mau gitu loh. Tapi nyatanya saya udah pindah ke Jakarta, saya sudah jadi bagian dari GBC, itu AGF makin bertumbuh. Pindah tempat baru, orang barunya lebih banyak lagi. Waktu saya pulang, banyak yang nggak kenal saya loh. Jadi saya bilang, jangan-jangan lebih bagus saya dari kemarin perginya, jangan tahun lalu gitu loh. Boleh aja 3 tahun lalu udah pergi duluan gitu loh. Saudara, 2019, Home is Church, Church is Home, itu tema setahun kan. Di penghujung tahun, ya kan, kejadian drama-drama begitu. Awal tahun, saudara, itu COVID sudah parah.
Dan benar-benar kejadian 2020, itu gereja adalah rumah. Rumah benar-benar gereja, satu dunia, saudara. Saya bukan bilang itu omongan saya, tapi waktu dipikir-pikir kembali, sebenarnya gereja itu apa? Gereja itu organisasi kah? Gereja itu klub kah? Komunitas kah? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya percaya gereja itu adalah rumah. Saya nggak tahu, saudara, di GBC. Saudara melihat GBC sebagai gereja, itu rumah, keluarga, atau organisasi. Kalau organisasi, biasanya kita punya ekspektasi, betul nggak? Kalau punya ekspektasi kita itu nggak terpenuhi, kita akan membuat penilaian. Saya mending cari organisasi lain yang sesuai dengan keinginan saya. Karena saya harap yang namanya pendeta ya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada 10 kriteria. Pendeta ini 6/10. Wah, hebat loh, bisa bikin rating. Kayak driver Gojek online. Nanti ini khotbah, jangan saudara rating gitu loh. Bintang 5, bintang 3. Nanti pastorin yang khotbah bintang 1 deh. Soalnya dia nyinggung saya gitu ya. Yang ini storytellingnya kalah sama Pastor Gav. Nah ini 3 aja. Kalau Pastor Gav storytelling bisa 5 gitu loh. Nanti lama-lama kurang puas ya. Nanti dibuat lagi dari 5 bintang itu ya. Kriterianya 10. 1 dari kecepatan bicara. 2 dari intonasi. Wah jadi juri ya. Indonesian Idol. Ya, kalau nyanyi fales gitu ya. Pastor Is, khotbah. Oke, kalau dari bicara oke, tapi nyanyi nggak pernah dengar tuh. Bintang 1 kalau nyanyi ya. Nanti 10, nanti kurang puas. Jadi kayak di perusahaan ya, KPI ya. Key Performance Indicator. Indikatornya memuaskan atau tidak. Menentukan dapat bonus atau tidak juga gitu ya. Kalau kita lihat gereja seperti sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah komunitas, ekspektasi kita nggak tercapai, kita akan cenderung kita akan coba mencari lagi. Cari di mana tempat kita rasa lebih cocok dan sesuai ekspektasi kita. Dan saya mau kasih tahu aja, shortcut aja. Jangan habisin waktumu. Karena dimanapun saudara pergi, kemanapun saudara pergi, akan ketemu yang namanya bintang 1, ya kan? Nggak semuanya bintang 5, saudara. Bagaimana kalau saudara menilai gereja, saya balik. Kalau gereja menilai saudara gimana? Tersinggung nggak? Gereja menilai dari persembahan, tersinggung nggak? Ini lu ngomong banyak, ini persembahan lu berapa sih? Tersinggung nggak? Nah kan begitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa melihat gereja sebagai organisasi, bahkan komunitas. Ya saudara ya. Karena kita lihat gereja itu cukup banyak orang datang dan pergi, tapi keluarga itu datang dan pergi itu cuma mati, maut memisahkan. Datang itu kelahiran. Ya kan? Pergi itu kematian gitu, maksudnya orang meninggal. Ya, ada kelahiran, ada kematian, ya itulah datang dan pergi, itulah keluarga. Nggak bisa kita bilang, oh sekarang udah putus hubungan. Dulu ya zaman masuk koran gitu ya, masukin ke pengumuman, putus hubungan. Boleh masukin 1000 koran, 1000 surat kabar, tetapi darah kalau dicek DNA tetap itu anakmu. Betul nggak? Itu masuk ke surat kabar, tahu nggak tujuannya apa? Supaya tidak dikejar hutang. Betul nggak? Ya jujur aja, zaman dulu begitu kan. Oh, putus hubungan, supaya tujuannya apa? Supaya nggak dikejar-kejar hutang. Karena dia tahu anaknya itu banyak hutang kan. Bapaknya bilang, putus hubungan. Sekarang semuanya di luar tanggung jawab orang tua. Semuanya tanggung jawab dia sendiri. Tujuannya supaya nggak ditagih hutang aja sebenarnya. Tapi kalau anak tetap anak. Ya kan? Dan bicara tentang kasih, saya rasa itu kita harus paham tentang hubungan. Saya nggak bisa bicara kasih itu seperti apa, apakah ada ukurannya kah? Yang bintang 5 tadi, bintang 3, bintang 4 gitu ya. Ya kalau mau dibintangin, saya percaya karena istri saya bintang 5 ke saya juga bintang 5 ke dia. Ratingnya. Ya, betul nggak sih? Saya bintang 5 nggak? Gitu ya. Suamiku kalau bintangnya ada 10 saya kasih 11 lah, lebih lah pokoknya, lebih lah kan gitu ya. Tapi mengasihi ini sesuatu yang sulit atau mudah, saudara, dari kejujuran saja. Sulit atau mudah? Sulit. Kenapa bisa sulit? Hari ini
Firman Tuhan yang disampaikan itu bicara tentang kasih ya. Dan habis ibadah ini selesai, saudara akan menemukan kebenaran bahwa mengasihi itu tidak sulit. Sama kayak tadi, waktu saya bicara COVID ya, akhirnya rumah adalah gereja, gereja adalah rumah gitu kan ya. Nah, itu kayak lewat sebuah ujian, akhirnya setelah COVID selesai, tersaring lagi jemaatnya kan. Ada yang akhirnya tidak berjemaat lagi, ada yang pindah-pindah gereja karena waktu COVID itu semuanya nonton online. Nah, di sanalah audisi. Saya sayang sekali selama ini nggak tahu ada pastor selucu ini di gereja itu. Habis COVID saya ke sana deh. Ada pertukaran pelajar akhirnya. Ada pertukaran pemain. Habis COVID pertukaran pemain terjadi. Ya. Dan akhirnya masuk lagi. Saya bilang begini ya, semua krisis itu akan berakhir. Kalau kita waktu itu selama masa COVID, saya bilang kita yang masih ada di timeline, masih ada di garis waktu. Waktu mengalamin, kita nggak tahu ujungnya sampai di mana, betul nggak? Waktu kita mengalami susahnya, kita benar-benar kayak sampai kiamat begitu nggak ya? Kalau sampai kiamat begitu, untuk apa lagi kita hidup ya? Karena waktu itu anak saya di Taiwan itu nggak bisa pulang. Saya mau ke sana juga nggak boleh. Padahal waktu itu betapa sombongnya saya waktu kirim dia ke sana. Itu kali pertama saya injakkan kaki bawa dia yang kali pertama. Saya sih beberapa kali udah ke Taiwan. Waktu sudah saya tinggal, dari waktu saya tinggal dia di Taiwan, sampai hari ini saya belum ke Taiwan lagi. Sudah 6 tahun. Yang tahun depan dia sudah mau lulus, saudara. Sudah mau selesai. Kenapa 6 tahun di sana? Dia kuliah bukan 6 tahun. Dia SMA 2 udah ke sana. Ya. Jadi sekarang temannya tanya, Kelly nanti kalau udah selesai mau kemana? Papa saya suruh pulang. Lu udah umur berapa dengerin kata papa lu, katanya gitu. Umur berapa lu udah? Dia bilang, iya 6 tahun lalu saya nggak denger kata dia. Kali ini saya harus denger dia gitu loh. Tapi sambil bercanda gitu ya. Nah, waktu itu saya pesenin, Kelly kalau nggak betah pencet tombol aja. Pencet tombol papa besok nyampe. Sombong nggak? Wow. Sombong. Karena saya merasa Taiwan masih affordable. Jadi kalau misalnya dia pencet tombol, papa menyerah, papa, kan gitu ya, angkat apa itu bendera putih, besok saya nyampe deh, saya jemput dia, karena anak kesayangan saya kan, jangan kedengeran Ken. Oh. Anak perempuan kesayangan, kalau Ken anak laki-laki kesayangan. Nah itulah keuntungan kalau beda gender anak kita. Saya punya anak sepasang, jadi mau dibanding nggak bisa tuh ya. Saya bilang anak kesayangan juga nggak ada yang cemburu tuh, nggak ada yang iri. Don't try this at your home. Jangan bilang begitu kepada anak saudara ya. Anak saya boleh ya. Mereka nggak hard feeling, mereka happy aja, enjoy aja. Benar saya nggak bisa ke sana, dia nggak bisa pulang. Wah itu benar-benar menyakitkan, menyedihkan, dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kapan berakhirnya? Sampai pada saat beberapa orang keluarga kita ada yang meninggal karena COVID. Kita sampai titik kita menyimpulkan jangan-jangan kita bakal mati nih di sini. Tuhan reserve si Kelly anak saya di Taiwan, selamat dia di sana. Seolah-olah, makanya sok pintar kita kan mendapat pewahyuan. Itu bukan pewahyuan, itu asumsi-asumsi kita yang kita anggap benar gitu loh. Asumsi itu, ya. Dan kenyataannya berakhir juga kan. Jadi krisis itu akan berakhir. Termasuk rasa senang. Pastor jangan gitulah, pastor saya lagi happy. Masa pastor bilang happy juga bisa berakhir? Bukan loh, maksud saya gini loh. Happy mau tidak berakhir pun bisa. Pergumulanmu tidak mau berakhir pun bisa. Terserah kamu doyan nggak? Kalau kamu doyan dengan happiness, kamu boleh loh lanjut bahagia. Kenapa? Karena yang menentukan bahagia atau enggak ukurannya ternyata kamu buat sendiri. Saya itu bahagia kalau begini, saya itu bahagia kalau begitu, ya kan? Berat badan ideal berapa? Karena ini akhir tahun biasanya momentum. Resolusi tahun 2025, momentum, ya kan? Saya menganggap berat badan tubuh ideal adalah dengan ukuran tinggi badan saya segini, inilah berat badan idealnya. Nah, selama belum ketemu titik itu, kita nggak happy. Makan juga rasa bersalah, nggak makan juga kayak menyesal, betul nggak? 2025 dilewatin begitu saja, dalam tengah-tengah pergumulan terus.
makan salah, nggak makan nggak enak gitu loh. 2025. Padahal lihat lagi resolusi, waduh, yang menghakimi diri kita ya kita sendiri. Settingan kita, ekspektasi lagi. Di dalam kasih mengasihi, itu kita kayaknya harus buang ekspektasi, saudara. Karena ketika saudara taruh unsur ekspektasi, saya khawatir saudara kecewa. Kalau saudara mau taruh, terserah. Makanya saya bilang, kenapa orang bergumul? Dia yang buat sendiri loh pergumulan itu. Kalau mau taruh ekspektasi, silakan, ini hidup kamu. Kamu berhak. Tapi Tuhan mengasihimu kok. Ya, ini nggak ada urusan surga dan neraka, nggak. Bener, serius. Saudara udah pasti ke surga punya gitu loh, aman itu. Masalahnya saudara merasakan surga nggak di bumi ini, atau merasa masih neraka. Makanya pengen cepat-cepat pulang ke sana ya, bersama Bapa karena duduk di sebelah kanan Allah kan. Itu sebenarnya sudah terjadi, duduk di sebelah kanan Allah. Tapi kita pengen, udahlah, berakhir aja hidup ini di dunia, langsung duduk beneran di sana. Saudara sudah duduk beneran kok. Masalahnya saudara masih hidup, masih ada peluang di muka bumi ini untuk menikmati kelimpahan yang Dia sudah janjikan, atau saudara masih suka bergumul. Terserah sih, tergantung fokus Anda di mana. Mari kita lihat apa sih hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus pada waktu itu di Matius 22 ayat 34 dan seterusnya. Oke, berarti saya nggak bisa lihat di sini, saya harus ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Farisi dan Saduki ini setali dua uang. Dua-dua pintar tentang Taurat, cuma Saduki ini kalangan lebih elit dibandingkan Farisi. Farisi lebih umum, ya. Saduki ini keturunan Imam Zadok, ya. Untuk urusan histori, saya serahkan ke Pastor Gav aja nanti. Intinya Saduki ini dekat dengan penguasa, ya. Dekat dengan penguasa. Dan mereka itu, ya, kalau saudara baca-baca tentang deskripsi Tuhan Yesus terhadap orang Saduki dan orang Farisi, mereka itu adalah orang yang suka banget taruh beban ke pundaknya orang, tapi mereka sendiri nggak mau angkat beban itu. Itu deskripsi Tuhan terhadap orang-orang seperti itu, ya. Nah, kebetulan mereka kolaborasi nih. Begitu Saduki bungkam, dia datang maju, ya. Jadi biasanya begitu, ya. Karena nanti kalau dia nggak maju, dia juga yang kena bungkam. Ya, Farisi datang dan Yesus, ya, sudah membuat orang Saduki bungkam, maka berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, maksudnya seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Saudara lihat ya, motifnya jelas. Bertanya itu ada dua. Orang bertanya ke kita juga ada dua. Satu karena nggak ngerti, jadi bertanya. Satu lagi mempertanyakan, mencobai. Ya kan? Ngetes, ya. Nah, kalau ini tujuannya jelas, untuk mencobai Yesus. Berikutnya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Wah, ini domain atau ini adalah yang paling dikuasai oleh orang Farisi, yaitu Taurat, nggak ada yang lain. Mereka paling menguasai. Saya rasa titik komanya dia hafal. Ya, makanya kalau master dari hukum Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, itu udah pasti mencobai. Dan dia panggil, para master ini memanggil Yesus sebagai guru, berarti sebenarnya mereka mengakui juga bahwa Yesus itu juga tahu tentang Taurat. Sekarang Taurat dan Taurat, profesor ketemu profesor, kira-kira gitu ya, dicobai, dites. Apakah kamu paham tentang ini gitu loh? Menurutmu ini apa gitu ya? Itu kalau guru besar ketemu guru besar, ya adu ilmu gitu loh. Itu bukan lagi soal saya nggak paham, tolong ajarin dong. Nggak ada kerendahan hati di situ. Di situ hanya mencobain ilmu siapa lebih tinggi. Jawab Yesus kepadanya. Ini adalah hukum terutama ya dalam hukum Taurat ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini yang terutama dalam hukum Taurat. Salah nggak tuh? Ya nggak salah. Jadi Yesus datang bukan memberikan kepada kita ajaran. Kalau agama-agama yang ada, ya kan, melihat Kristen sebagai salah satu agama,
Maka yang mereka cari adalah apa sih yang diajarkan di Kristen. Nah, akhirnya dicari yang tulisan merah. Tulisan merah di Alkitab adalah kata-kata Yesus. Itu biasa Alkitab berbahasa Inggris. Kalau Alkitab berbahasa Indonesia nggak ada yang tulisan merah kan. Kalau Alkitab berbahasa Inggris, sering sekali kita temukan itu versinya kalau ucapan Yesus itu merah. Mereka cari, di mana sih Yesus pernah bilang dia Tuhan? Kapan sih Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku? Kalau ada, aku mau jadi Kristen. Dia cari-cari, Yesus ajar apa? Ternyata, Yesus ngajarin Taurat. Waktu debat-debat sama orang Taurat, dia ngajarin Taurat. Makanya, kalau Yesus aja ngajarin Taurat, ikut kita aja, karena kita mempraktekkan Taurat. Nggak bisa terima bahwa Yesus adalah Tuhan, nggak bisa. Karena mereka melihat Kristen adalah agama. Maka GBC, sebagai keluarga kita di sini, jangan lihat kekristenan sebagai sebuah agama. Setuju, saudara? Jangan melihat Kristen itu sebagai sebuah komunitas, di mana tempat kumpulnya orang-orang yang mengamalkan ajaran Kristen. Jangan begitu. Kalau tempat kumpulnya orang-orang yang mengamalkan ajaran Kristen, itulah orang Farisi dan Saduki tadi itu. Ya. Setelah Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, saya yakin ini firman belum berubah sampai hari ini. Maksud saya, memang itu adalah hukum terutama dari Taurat itu. Karena kalau disimpulkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, betul? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Tidak, jangan ada Tuhan lain. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, ya kan, semuanya. Apalagi? Berikutnya, ya kan, ayat 39, itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, jadi kalau ditanya yang terutama, dia bisa jelasin sampai 2. Bukan sampai di situ. Saya kasih tahu lagi yang kedua, ya. Ya ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi. Betul kan? Jadi kalau dirangkum cukup 2 itu. Kalau saudara mengerti esensi, kalau saudara berhasil mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kalau saudara berhasil, saudara nggak mungkin tidak punya iman, saudara tidak mungkin tidak percaya, tidak mungkin saudara punya Allah lain, saudara tidak mungkin. Dan kedua, kalau saudara berhasil mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi hal-hal yang negatif, ya, tidak ada lagi pelecehan, betul nggak? Tidak ada kejahatan di dunia ini. Kalau saudara berhasil mempraktekkan 2 hal ini. Pertanyaannya, adakah orang yang berhasil? Oke, ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus bisa menyimpulkan dengan sederhana. Bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama, kayak salib ya. Bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kamu mengasihi Tuhan, oke? Kemudian kasihilah sesamamu manusia. Kan kayak salib ya. Belum berubah sampai hari ini. Jadi gimana? Saudara, kalau saya tadi tanya saudara, gampang nggak mengasihi orang? Jawabannya tidak gampang kan? Kalau kita lihat Yesus mengasihi saudara, gampang nggak? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang, oh, geleng-geleng. Pak Segaf, gampang atau susah Yesus mengasihi kita? Masa pastor dijebak? Pastor loh itu, jangan dijebak. Ini Taurat dan Taurat nih. Pertanyaan ini adalah untuk mencobai. Mau dibilang gampang, ya. Mau dibilang susah, lihat dia kasih apa ke kita. Untuk mengekspresikan kasihnya kepada kita, dia harus serahkan nyawanya. Mau dibilang gampang, ya karena dia mengasihi kita, dia rela melakukan itu. Untuk orang yang kita cintai dan kasihi, melakukan apapun itu tidak susah. Yang susah itu untuk melakukan terhadap orang yang tidak mengasihi kita, betul nggak?
Kalau kita disuruh mengekspresikan kasih kita kepada seseorang yang benci sama kita, susah atau gampang? Tapi kalau kita ekspresikan kasih kita kepada orang yang memang mengasihi kita dari awal, gampang atau susah? Gampang. Makanya saya gampang mengasihi istri saya. Karena dia mencintai saya. Amin. Ya itu, manusia. Tapi Yesus, sebelum saudara kenal dia, nggak mungkin saudara mengasihi dia. Nggak mungkin. Saudara dengar aja pun mungkin ya. Mungkin yang ada di video menyaksikan gitu kan, apa itu Yesus? Gampang banget orang Kristen. Cuma percaya Yesus saja langsung selamat. Nggak mungkin itu kan gitu. Sebel lagi dengernya. Sebel. Karena seolah-olah apa yang kita percaya hari ini kayak nggak berlaku aja gitu loh. Disuruh harus jadi orang baik. Kita udah berusaha jadi orang saleh gitu. Orang-orang yang benar-benar menjalankan dan taat sama agama, kita memperjuangkan itu. Kamu gampang banget bilang terima Yesus, sebel kan sama Yesus ya. Tapi saya mau bilang, Yesus mengasihimu. Kamu boleh coba melakukan yang terbaik dari dirimu. Lakukanlah, karena itu memang ajaran Taurat. Ya kan, lakukan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Lakukan. Kan begitu. Tapi Yesus mengasihimu. Harusnya kalau kita tahu ada orang yang begitu mengasihi kita, maka mengasihi Tuhan bukan hal yang susah sebenarnya. Betul nggak? Balik lagi, kenapa kita cari Tuhan? Iya pastor, soalnya keluarga kami mengalami pergumulan. Jadi katanya ada berita baik, Yesus bisa tolong, jadi saya datanglah ke gereja. Saudara hati-hati, itu namanya ekspektasi. Betul ya? Kan katanya, aku dengar berita baik, katanya di GBC bisa sembuhin orang sakit. Karena namanya aja House of Healing. Jadi saya datang berharap untuk disembuhkan. Salahkah? Tidak salah. Karena kalau Tuhan melakukan sesuatu, memang di luar nalar ya. Tuhan mau sembuhkan bisa, tapi Pastor Paul pernah ngomong, ada orang langsung sembuh, ada orang yang ada waktunya 1 bulan, ada yang kelihatan sembuh tapi enggak gitu ya. Ada bermacam-macam. Tapi ketika kita ekspektasi kita, namanya Tuhan kalau udah sembuhkan kita harus langsung. Ekspektasi. Ya. Dulu kan udah sering kita dengar khotbah, kalau seorang ayah disebut mengasihi anaknya, apakah semua permintaan anaknya dipenuhi namanya sayang? Ya, anak saya bilang malam ini dia mau barbecue, ada acara tukar kado gitu ya, rayakan Natal. Habis itu dia mau ke warnet, bingung ya, kapan dia mau ke warnet? Enggak, Dedi, saya punya teman, dia itu merantau, jadi nggak ada teman. Jadi kita janjian mau main game lah, game online gitu loh. Ke warnet, masih ada ya pastor warnetnya? Saya nggak tahu, masih ada ya. Tapi main game aja gitu kan. Oke, saya bilang jam berapa pulang? Nggak tahu, mungkin jam 1 pagi. Saya gini, jangan deh, saya bilang gitu. Jangan deh. Di mana mainnya? Itu di BSD sana. Tempatnya gimana lokasinya? Saudara, kalau saya bilang, oh iya boleh silakan, itu namanya sayang atau saya jangan deh, itu yang sayang. Saudara nilai sendiri. Ya, ini kenyataan gitu loh. Jadi ekspektasi, kalau dia sebagai anak, ekspeknya apa? Papanya bilang, oh iya silakan, semuanya silakan kah namanya sayang? Atau papanya kasih arahan yang namanya sayang? Setiap orang punya standar berbeda-beda. Standar ini siapa yang buat? Kan gitu ya. Dan namanya sayang seperti apa? Oleh sebab itu, kita kenal Tuhan nggak? Bapak kita sendiri aja kita nggak kenal. Papa kita kasih nasihat aja kita langsung kayak merasa papa nggak sayang. Bapak di dunia aja yang bisa dilihat secara fisik, kita aja salah paham. Yakin kamu nggak salah paham sama Bapak di surga? Ya, baca Alkitab, yakin kamu semuanya paham. Saya aja merasa banyak saya salah paham loh baca Alkitab loh. Ya, kalau hari ini saya malah challenge diri saya bahwa ternyata Yesus ngajarin Taurat juga isinya mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia.
Emang ada yang salah di dalam Taurat ini? Mengasihi Tuhan itu salah. Ini Taurat pemberian Tuhan loh. Masa Tuhan salah mengajarkan tanda petik anak-anaknya orang Israel itu? Kan disebut anak-anaknya. Itu tentang beginian. Nggak salah. Tuhan nggak mungkin salah. Maka kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sangat sering dibuka setiap kali ada perayaan Natal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di sini kan persimpangan salib itu. Di sini kan persimpangan ketika Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi di titik ini adalah, karena begitu besar kasih Allah. Sekarang, salib itu tetap begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi di ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atas ke bawah juga. Ya, trafficnya sama. Saudara perhatiin ya, trafficnya sama loh ya. Ini juga tetap sama. Yang ini ke atas ke bawah, tetap sama trafficnya. Antar Tuhan sama kita. Tapi di titik ini, Tuhan mengingatkan bahwa dia juga punya kasih yang begitu besar. Karena kasihnya yang begitu besar, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikutnya, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Berarti Yesus tadi waktu bicara pun sama orang Farisi, bukan tujuannya menghakimi, tapi membungkam ia. Membungkam ia. Membuat mereka sadar. Iya betul juga ya, membungkam ia. Tapi dia tidak menghakimi, ya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Berikutnya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi teman-temanku yang baik hati di luar sana, yang tadi ngomongnya gampang banget terima Yesus gitu, selamat, tidak terima Yesus. Saudara tidak terima Yesus pun, ya kan, itu adalah hak saudara, betul ya. Dengan saudara tidak percaya, saudara memang telah berada di bawah hukuman sendiri. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah saudara sudah berhasil nggak mengasihi Tuhan Allahmu? Sudah berhasil belum mengasihi orang sesamamu seperti mengasihi diri sendiri? Kalau berhasil, well done, ketemu di surga nanti kita. Kalau ambil jalur itu, saya nyerah. Kalau saudara masih ambil jalur itu, saya respect. Tapi kalau saudara juga sama kayak saya, sudah pasti nggak mungkin berhasil, ayo ikut saya, ambil jalur percaya kepada Yesus. Amin, saudara? Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak percaya kepada Dia, toh kita sendiri memang telah berada di bawah penghukuman. Ya, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini soal percaya. Saudara nggak percaya Yesus, pasti saudara percaya yang lain kok. Betul nggak? Kalau saudara bilang, nggak mungkin lah percaya Yesus saja bisa selamat. Itu sebenarnya percaya juga. Tapi percaya bahwa Yesus tidak bisa selamatkan engkau. Itu namanya percaya juga. Ya kan? Either kamu percaya bahwa Yesus memang benar, Dia datang untuk selamatkan kamu, atau kamu percaya bahwa Yesus datang tidak selamatkan kamu. Dua-dua tidak bisa dibuktikan. Karena tidak bisa dibuktikan, kita cuma bisa percaya. Dan kalau percaya tanpa melihat, itu namanya iman. Nah, sekarang yang kamu percaya apa? Iman juga itu. Itu iman juga. Tahu dari mana Yesus tidak bisa selamatkan kamu? Nggak bisa bukti. Sama kayak saya nggak bisa buktikan ke kamu, terima Yesus bisa selamat. Yang saya cuma bisa lakukan adalah percaya sama Alkitab ini. Dan aneh memang, percaya Alkitab. Aneh kan? Terus yang kamu percaya apa? Sama anehnya. Mari bergabung dengan keanehan saya. Toh sama-sama aneh kok. Betul nggak? Tinggal kita mau pilih yang mana. Nanti, kalau saudara sudah masuk ke dalam, baru saudara tahu. Ternyata itu bukan pilihanmu. Ternyata Tuhan yang memilih engkau. Amin. Tapi masuk dulu.
Kayak hubungan anak dan ayah ya. Waktu anak masih kecil itu, papa sayang papa enggak? Sayang papa enggak? Sayang. Papanya kayak kurang kasih sayang, nanya terus. Terus anaknya juga ngelihat anak lain sayang papa mereka, ya dia juga sayang-sayang gitu kan ya. Tapi sebenarnya ayahnya sayang dia enggak? Tapi anak itu belum ngerti bahwasannya ayah itu cuma mancing-mancing ya. Tapi sebenarnya yang lebih dulu menyayangi siapa? Pasti bapaknya dulu mengasihi. Betul nggak? Waktu baru lahir, cuman ngerti satu kata, yaitu oe. Oe. Belum bisa panggil papa kan? Belum bisa panggil mama kan? Belum bisa searching YouTube kan? Tapi mungkin nanti ya, generasi anak saya, itu kalau punya anak begitu lahir langsung scrolling YouTube. Begitu lahir langsung scrolling. Waktu mereka belum bisa apa-apa, kita udah sayang sama mereka. Ya. Jadi di sini mungkin yang belum punya anak agak sulit relate ke perasaan itu. Tapi yang sudah pernah punya, yang sudah punya anak, yang sudah punya anak pasti tahu rasanya begitu anak kita lahir belum bisa apa-apa pun kita udah sayang. Kalau ditanya kenapa sayang, bisa jelasin? Ya nggak bisa. Emang bisa dijelasin kenapa lu sayang? Nggak tahu, pokoknya sayang, ini anak saya gitu. Jadi kasih itu benar-benar relationship. Kalau kamu nggak tahu bahwa kamu adalah anak Allah, kamu nggak akan tahu bahwa dia memang sayang kepada kamu. Kenapa yang dia teguhkan dulu adalah statusmu? Kenapa yang dia pulihkan dulu adalah statusmu? Bukan orang berdosa menjadi orang kudus, tapi orang berdosa menjadi anaknya. Kalau sekedar orang kudus kan berarti kan yang kotor jadi bersih, cuman gitu ya. Itu udah cukup hebat loh. Dari kotor jadi bersih aja udah hebat loh. Tapi dijadikan anak itu luar biasa loh. Dan cara dia menjadikan anak itu dengan mengorbankan anaknya sendiri loh, saudara. Kadang kita pikir, ya gampang, Tuhan kan cukup berfirman, semuanya terjadi begitu saja. Oke, saya tak screen aja. Jadi saudara membayangkan Tuhan itu kayak lagi tak screen aja. Atau apa kayak blok aja. Control A ya. Control A, select all. Select all, ya kan? Move to, ya kan? Move to folder, pindah folder. Ya kan, select all pindah. Enggak lah, lebih gampang copy paste ya. Masih ada sisa di sana. Yang mana sih yang benar saya nggak tahu. Pokoknya intinya adalah untuk memprogres itu tidak mudah. Kalau saudara bilang mengasihi seseorang itu sulit, lihat Yesus harus berikan nyawanya untuk mengekspresikan dia mengasihi kita. Bukan cuman ngomong, saudara. Jadi kalau saudara bilang sulit, oke, saya agree. Tapi kalau saudara bilang gampang, saya pun agree. Kenapa? Sesulit apa sih kita mengasihi Tuhan yang begitu besar mengasihi kita? Sesulit apa sebenarnya? Kenapa kita bilang nggak mungkin? Tapi sempurna itu pasti nggak mungkin. Saya yakin saudara dalam hati mengasihi Tuhan. Setuju nggak saudara? Setuju. Tapi saudara fail. Saya juga fail. Tapi Tuhan tidak perhitungkan itu. Karena Tuhan tahu dalam hati saudara, saudara mengasihi dia. Karena hari ini yang kita dengar adalah dia mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nah, ini yang panjang. Ya. Jam 2 lah selesai. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Lah ini udah bicara saling mengasihi nih saudara. Ya. Sampai ujung-ujung tetap kasih loh ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Emang ini Taurat? Enggak kan? Ya, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita berinteraksi sama Allah, saudara, tidak ada yang lain. Kasih. Kalau saudara katanya mengenal Allah, tidak ada yang lain, kasih. Jadi, memaafkan itu sulit atau gampang? Boleh saudara jawab sulit, silakan. Saudara mau jawab gampang pun, silakan.
Tapi sekarang setelah dengar firman, gampang nggak sih? Gampang. Kenapa? Karena orang yang sulit mengampuni adalah orang yang tidak pernah merasakan kasih. Betul nggak? Kalau kita sangat dikasih oleh penguasa, saudara takut apa? Yang paling berkuasa orang nomor 1 di Indonesia misalnya, adalah mengasihi saudara teramat besar, sampai duduk di sebelah dia, di pemerintahannya. Saudara takut siapa? Betul nggak? Saudara gampang mengampuni nggak? Gampang. Mau hajar sih bisa, tapi jangan deh kasihan. Gampang kasihan, karena saudara terlalu powerful. Tapi ketika saudara tidak menyadari hal itu, wah susah sekali melakukan itu. Mengampuni, ampun deh, nggak mungkin lah. Nanti kalau dia ulangin gimana? Saya sih mengampuni, tapi hukum harus jalan, begitu ya. Mengampuni sih mengampuni, tapi harus jalan terus ini, supaya jera. Kan gitu. Kalau Tuhan pakai konsep itu, mati kita. Kalau Tuhan pengen bikin kita jera, mati nggak kita? Tuhan bilang, aku sih sayang sama kamu, tapi aku harus kasih pelajaran dulu. Hukum tetap ditegakkan. Hukum Taurat tetap jalan ya. Ini kamu anakku memang, tapi hukum Taurat jalan ya. Mati nggak kita? Nggak mungkin. Ya kan? Saya dengan anak, saya mengasihi dia. Ada hukum Tauratnya nggak? Nggak ada. Tapi dia mengasihi saya nggak? Oh iya. Apa-apa GR? Enggak. Saya PD. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana saya mengasihi dia. Betul nggak? Karena saya tahu bagaimana saya mengasihi dia. Jadi saya pede sekali dia pasti mengasihi saya. Jadi kalau hukuman ditegakkan, hubungan ditegakkan kok hukuman? Hubungan ditegakkan, establish, kasih mengasihi itu nggak sulit. Kalau kita tahu Tuhan adalah kasih, kasih mengasihi itu bukan hal sulit. Jadi kalau katanya, marilah kita saling mengasihi, bukan beban, saudara. Reminder. Betul nggak? Kalau perintah, sulit sekali. Mau coba aja. Saudara, kan ada permainan Secret Santa ya kalau di Christmas ya. Kalau dapat diundi gitu kan, dapat seseorang yang kamu harus pilihin hadiah gitu. Itu kalau orang yang nggak kamu suka gimana cara belinya? Kalau orang yang kamu suka banget gimana rasanya? Gampang sekali. Bahkan sudah tahu mau beli apa. Orang yang random banget nih, random. Apaan sih ini orang siapa ini? Disuruh beli apa ya yang cocok ya? Saudara no idea langsung. Tapi ketika orang yang saudara kenal, orang yang saudara kasihi, gampang sekali melakukan sesuatu untuk dia, betul nggak? Saudara kenal Tuhan nggak sih? Kalau saudara kenal, gampang sekali mengasihi dia. Kalau saudara bilang sulit mengasihi Tuhan, nggak mungkin. Berarti saudara nggak kenal dia dong. Balik lagi dong. Tapi kalau kenal ya sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena sebenarnya dia dulu yang mengasihi kita. Mari kita lanjut. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita harusnya memahami bahwa hari ini kita hidup kita itu adalah hidup oleh Yesus. Hidup oleh Yesus. Ketika kita paham hidup oleh Yesus itu seperti apa? Hidup oleh Yesus itu adalah identitasmu pun digantikan dengan identitas Yesus. Itu adalah hidup oleh Yesus. Betul ya? Kalau identitas kita ganti menjadi identitas Yesus, Yesus ambil posisi kita, naik ke atas kayu salib. Nah, itu kita itu sebenarnya. Nah, posisi Yesus kita ambil. Itu namanya hidup olehnya. Makanya nggak mungkin, Yesus memang datang untuk semua orang di dunia ini. Tapi nggak semua orang terima dia. Nggak semua orang percaya dia. Barang siapa yang percaya, itu pertukaran ilahi terjadi ya. Yang ke atas kayu salib itu sebenarnya saudara dan saya. Orang-orang yang berada di bawah hukuman, itu ditanggung oleh Yesus. Kalau saudara percaya, Yesus tanggung. Kalau saudara nggak percaya, saudara tanggung sendiri. Itu aja. Iya kan? Kan rumusnya begitu ya? Atau saya salah? Sebentar, saya ulangi dulu. Kalau kita terima Yesus, kita percaya, ya. Ya, kalau kita percaya, berarti Yesus tanggung. Tapi kalau kita nggak percaya Yesus, kita yang harus tanggung sendiri. Orang kita yang buat, kan gitu ya.
Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Ini ada waktu berjalan terus. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau dia yang mengasihi kita, hal itu nggak jadi sulit lagi, saudara. Kalau antara kasih mengasihi antar kita dan Tuhan, ternyata bukan kita yang mengasihi dia, katanya, ternyata dia yang mengasihi kita. Gampang bukan? Gampang ya. Berikutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini reminder, bukan perintah, saudara. Maksudnya ya seharusnya memang kita saling mengasihi. Kenapa? Karena sedemikian besar Allah mengasihi kita. Jadi mengasihi orang susah atau gampang? Terserah saudara. Kalau saudara tidak pernah merasakan Tuhan mengasihi, memang susah. Tapi kalau saudara merasakan betapa besar Tuhan mengasihi saudara, maka mengasihi sesama itu bukan hal sulit, saudara. Jadi kalau masih terasa sulit, balik ke awal. Saudara tahu nggak sih Tuhan mengasihi saudara begitu besarnya? Sedot dari sana, sedot baru bisa mengasihi. Kalau belum bisa juga, balik lagi dulu ke sini. Kalau nggak balik ke sini, saudara akan bergumul terus untuk mengasihi orang. Berikutnya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Berikutnya, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Terus, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Oke, amin. Berikutnya, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, udah 2 kali ya. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Saudara dan Allah itu satu. Saudara Tuhan menginclude diri saudara ke dalam dirinya sendiri. Itu selalu saya bilang begitu. Ya, karena kita adalah kepenuhannya katanya. Jadi dia menginclude saudara dan saya ke dalam dirinya sendiri. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Berikutnya, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga di dalam dunia ini. Seperti Yesus, seperti apa Yesus, seperti itulah saudara dan saya di dunia ini. Berikutnya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara punya nggak kasih yang sempurna? Punya. Kalau punya, ketakutan itu tidak ada tempat sebenarnya. Kayak terang dan gelap. Kalau terang datang, gelap itu nggak ada. Jadi kalau kasih itu ada, maka ketakutan itu lenyap. Kalau saudara tahu saudara begitu dikasihi, yang wajar adalah tidak ada ketakutan. Jadi kalau masih ada ketakutan, balik lagi ke yang pertama. Hanya Tuhan. Kalau Tuhan ada di sana, saudara sadar, ketakutan itu segera lenyap. Kenapa? Karena ada kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu tidak pernah gagal. Never fails. Ya, never dies. Ya, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Berikutnya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu kuncinya, saudara. Ya, kita bisa kok mengasihi. Karena kita tahu Allah lebih dulu mengasihi kita. Berikutnya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Fisik aja nggak bisa, masa yang tidak terlihat bisa? Itu kan jadi omong kosong gitu loh. Berikutnya, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke, akhirnya jadi perintah juga ya. Ya, yang saya bilang reminder tadi itu ternyata perintah, ya, no choice. Tetapi dari atas sampai bawah kita lihat, kalau Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, itu bukan sesuatu beban. Mau dibilang itu perintah, mau dibilang itu reminder, mau dibilang itu kasih, ya semuanya seperti itu adanya. Amin, saudara. Saya berdoa 2025, saudara tidak tinggal dalam ketakutan. Justru saudara tinggal di dalam kasih.
Dan kasih yang sempurna itu tidak akan pernah mati, ya. True love never dies. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin mendoakan saudara semua di tempat ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau adalah kasih, dan kasih itu sempurna di dalam Kristus, dan kami ada di dalam kasih itu. Tuhan, kalau kami melihat ke belakang, apa yang terjadi dalam hidup kami semua, sesungguhnya kasih-Mu itu tidak pernah tidak ada di sana. Sebenarnya kasih-Mu itu selalu Engkau nyatakan, tetapi saat-saat tertentu kami tidak bisa merasakan itu, karena ketidakpahaman kami, bahkan mungkin abainya diri kami. Tapi hari ini ketika kami melihat kembali kepada firman-Mu, mendengarkan firman-Mu berbicara dalam hati kami, maka kami menyerahkan hidup kami, bahwa benar mengasihi Tuhan bukan sesuatu hal yang sulit, karena kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bisa gagal untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, tetapi pada saat kami melihat dan tinggal dalam Kristus itu, maka kasih-Mu yang sempurna itu akan mengalir. Tuhan, izinkan kami pada tahun 2025 dan seterusnya, kami bisa mengalirkan kasih yang kami sudah terima dari Engkau. Sehingga setiap orang yang mengenal kami bisa merasakan, berinteraksi dengan kami, bisa merasakan kasih-Mu yang sudah terlebih dahulu bekerja dalam hidup kami. Tuhan, biarlah God's Beloved Church bertumbuh di dalam kasih, bisa merasakan indahnya persatuan dan kesatuan, bisa bertumbuh bersama-sama, menjadi sebuah keluarga besar. Bukanlah berjalan sendiri-sendiri, tetapi bisa merasakan bahwa kami berharga di tengah keluarga kami ini sendiri. Kami berharga di mata Engkau. Kami berharga di mata sesama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.